ada karbon, ada besi, itu posisinya luar biasa. Dia akan menghambat pergerakan magnetikal di sekitar sepanjang jalur kabel. Ada. Nah, kebetulan ada. Tolong Mas ditampilkan halaman sekitar terakhir, 2-3 halaman terakhir. Nah ini habis ini. Oh, itu juga tadi itu aja yang pertama Mas. Nah ini ya, maaf tulisannya agak kabur dikit karena diperbesar gitu ya. Jadi ada istilah kuat hantar arus, ya kan? Ada jenis penghantarnya. Teman-teman nanti tahu sendiri, cari NYF itu apa, NYFA itu apa, ya banyak. Nah, tapi saya akan ambil satu sampel, misalnya NYFA. Itu luas penampang nominal 10 mm, ya kan? 10 mili. Itu berapa kuat hantar arusnya, kan gitu kan? Nah, yang di tabel tengah ya ada kuat hantar arus terus menerus. Itu misalnya kontinu, anggap aja optimal gitu ya. Gaspol, pokoknya sak kenceng-kencengnya gitu ya. Di dalam tanah, maksudnya pemasangan dalam pipa itu maksudnya di dalam ya. Itu kuat hantar arusnya 45 ampere ya. Tetapi di dalam udara bebas, bukan di permukaan. Ini kebetulan yang di permukaan nggak disebutkan. Pokoknya maksudnya ini kan referensi di jaringan listrik yang ada di, anggap aja PLN. Nah, mereka adanya cuma di udara dan di dalam tanah. Itu kemudian kalau 10 mili itu bisa sampai 73 ampere secara terus-menerus dengan spesifik kabel yang sama persis. Ya kan? Jenengan nanti cari referensi sendiri. Nah, kalau di permukaan, ya kan tetap aja dekat tanah. Kurang lebih seperti apa? Ya. Jadi kalau kita baca spesifikasinya nih, nah seperti itu. Jadi memang tidak ada yang ideal. Kita ngomong komposisi tanahnya sendiri juga berbeda, mungkin kurang lebih berbeda. Ini dianggap kurang lebih sama rata-rata. Ya. Ada sebelahnya lagi kuat hantar arus pengenal gawe proteksi. Jadi ini maksudnya lebih ke ambang batas, bisa dibilang ambang batas karena ada spesifikasi mendasar di atas itu. KHA terus-menerus diperbolehkan dan proteksi untuk kabel instalasi beruni tunggal berisolasi PVC ya, pada suhu keliling 30 derajat, suhu penghantar maksimum 70 derajat. Ya, karena kalau sudah terus-menerus bagian tengah 45 ampere dan 73 ampere, suhunya akan naik. Ya, dan itu sering tidak terkontrol. Atau panas kita udah nggak tahu. Sudah melebihi 70 derajat, nanti potensi sudah terlalu tinggi, ya kan? Arusnya nggak kencang lagi, tiba-tiba gembos. Oh, kiki gembos mau enak ya kan, gitu kan? Bas terapi basnya jadi enak, karena panas. Nah, ini proteksi itu ya, nek 45 ampere ya kasih 35 aja. Nah, asumsinya seperti itu. Kalau di udara itu 73 ampere optimum terus menerus ya, sekian persen. Nah, maksudnya seperti itu. Itu panas kabel akan terjaga ya, karena kita kan pegang kabel kan
insulatornya, bukan dalam kabelnya. Ini kita mas, PVC-nya. Nah, anget toh, padahal jeruk panas. Ya, nggak tahu kita. Ya, hati-hati. Itu. Ini anget, berarti asumsinya mungkin di dalam itu lebih panas lagi, udah pasti. Itu, ini beberapa poin mengenai kuat antar arus kabel listrik. Coba sebelum setelahnya ya, Mas geser ya ini. Nah ini ada referensi lagi, ada istilah yang mungkin jarang kita dengar. Ya, referensi mitotsi kabel sekian, clip direct. Jadi ada ini lebih poinnya kan. Anggap aja sampai 3 of 4 portable 3 phase. Oke. Contoh ini konduktor 10 mili ya. Itu optimal 1 one to core cable. Jadi one to core cable itu jadi single phase. Kan isinya tetap 2 kabel, single phase ada netralnya. Itu bisa sampai sekian. Tetapi begitu 3 fase, nilai 73 itu dari mana? Asumsinya dari kabel 3 fase. Apalagi di twist, ya kan? Di twist itu akan menurunkan carrying capacity-nya. Nah itu. Jadi memang kalau teori 10 mili itu harusnya 85 ampere. Ya bener. Tapi kondisinya biasa, kan itu kan? Ketika jalur itu 3 fase berbeda ceritanya. Ketika di udara, di dalam tanah, di permukaan tanah berbeda ceritanya. Jadi teman-teman cari nih referensinya nih, ayo pemahaman atau knowledge atau banyak referensi yang bisa di definisinya, banyak contoh-contohnya, banyak sekali. Cari aja di Mbah Google ada yang bilang. Ada voltage drop. Nah, tabel garis paling kanan ini menunjukkan nilai voltage drop. Kenapa jadi 73? Hanya tinggal 73 ya. Berikut ada tambahan lagi, dia kabel ini yang 10 mili ini akan ada voltage drop sekian milivolt tiap ampere tiap meter. Jadi ada ternyata korelasi antara arus dan voltase. Ya, setiap ampernya, setiap meternya, panjangnya sekian. Nah, ini kayak koefisien lah. Jadi nanti ya kecil sih mungkin ya, sekian milivolt. Jadi kalau teman-teman tadi 200 meter terus kabelnya penampangnya satu nugek ampere gede, ampernya besar, ya jangan mengeluh kalau voltasenya drop. Itu semakin ampernya tinggi, voltasenya akan drop. Itu kenapa kalau teman-teman ya jaringan PLN dinaikkan tegangannya jadi 50.000 volt, 150.000 volt, dinaikkan jaringan backbone terbesar sampai 500.000 volt. Karena voltage drop karena jarak yang terlalu jauh, plus bahan materialnya mau nggak mau pakai baja, ya kan? Baja kan produksi kurang bagus. Mereka mungkin permukaannya dicampur aluminium, campur apa, supaya antaranya tetap bagus, jaraknya jauh. Listriknya dinaikkan sampai ribuan, ratusan ribu volt, karena ada nilai voltage drop tiap ampere dan tiap panjang meternya. Itu penjelasannya. Oke. Ground, ya kembali ke ground. Kenapa suket itu harus setinggi itu? Nah,
kan gitu kan, karena harus tinggi, voltasenya kan naik, ruang magnetiknya ini gede banget mas, gitu kan, supaya voltage dropnya tadi itu nggak banyak banget, dur ke satu dur gitu. Terus di jarak juga fase 1 dan yang RST jarak jauh-jauh. Memang harus begitu. Ngomong tetap gawe atau dur gitu kan. Wong yo nek tengah hutan ngono ya. Kan gitu. Supaya efisien. Makanya kalau PLN rugi ya memang kerugiannya bukan karena kita tapi karena alam. Bangsa kita itu jauh ya. Nek Belanda mana yang sakit tahun ini ya kita itu jauh-jauh kayak tindak bener perkawinan dong kamu nggak protes ya itu yang terjadi kalau di ya nggak mungkin kalau kita bikin jaringannya nganggo tembaga kabeh larang pak gitu. Terus kalau tembaga maintenance-nya tinggi, harus diganti tiap berapa puluh tahun. Kita nggak mau, budaknya KWHD ngamuk, kan gitu. Ya itu memang logis, gitu, logis sekali. Jadi gini, kembali lagi ke masa. Jadi ground ini memang mengontrol semua perilaku magnetis, sebenarnya begitu mas. Perilaku magnetis apalagi yang liar, apalagi yang liar. Karena bahkan di jaringan fase utama saja itu bisa dilewati fase-fase kotoran yang lain, dari kipas angin di sebelah tadi, ya kan? Ini dari situ. Makanya butuh sistem ground, sering dibuat ground plane. Kalau di dalam perangkat di dalam amplifier itu dia ada jaringan ground, namanya ground plane. Ya, dia 0 volt, dia 0 volt karena sistemnya dia diferensial, rata-rata udah komplementer dan diferensial. Dia ada 15 volt, ada minus 15 volt, ada plus 18 volt, ada minus 8 volt. Groundnya ada di tengah, itu di nolnya atau itu bisa dianggap center tap. Itu mengontrol semua, bahkan sinyal itu dibuat seperti itu. Ground plane connect dengan sasisnya, ya kan? Yang di ground apa? Sasisnya mas, netralnya enggak. Gitu, jangan netral di connect ke ground. Nanti performanya nanti drop. Iya, gitu. Ground jadi semacam float. Jadi ground itu di mana kondisinya dipakai, gitu. Di kelistrikan dipakai karena masalah ampere. Di dalam amplifier dia membersihkan noise atau kotoran-kotoran dari setiap komponen yang mengeluarkan frekuensi liar, harmonic distortion. Wih, banyak sekali yang serem kalau kita ngulik mengenai belum ya lain-lain tuh apa DSP, serem-serem jauh, nggak usah ke sana. Makanya di area yang sudah kelihatan mata saja itu memang ada risikonya. Kalau ground dijadiin satu dengan netral jadi memang ada manfaatnya, safety meningkat, tapi performance menurun, gitu. Karena netralnya jadi ikut ground. Nah, ikut ground ya. Padahal itu musuhnya fase. Ini tadi harusnya 85 jadi 73, bayangkan. Ya, begitu netralnya jenengan di ground kan, fase jenengan turun. Potensi
Apalagi kalau audio itu ngomongnya bukan harus terus menerus, tapi harus rem. Tuh, ampere gila. Oh, ya kan? Ini pengen tuh sekian persen, 80%. Letoy. Speaker ini 3.000-an, power ini 6.000-an. Nah ini tuh kan, tidak jaminan, cuma harus dikondisikan karena namanya crank. Crank, jadi amplifier terutama itu sebenarnya tidak hanya frekuensi rendah juga, frekuensi tinggi itu juga sama, cuma bebannya bukan di ampere. Kalau ampere frekuensi tengah ke atas kan kecil, yang menjadi beban pada frekuensi tengah ke atas kapasitor, yang diperkosa itu kapasitor. Ya memang subwoofer juga mau perkosa kapasitor juga, tapi kapasitor bank kan gede gitu kan. Tetapi kalau frekuensi tengah frekuensi tinggi itu bukan gedenya kapasitas, tetapi seberapa cepat kapasitor bisa menyimpan, ya, tapi harus tiba-tiba dikeluarkan. Nah, itu bedanya ampli ngerakitan karo ampli londo. Nah, kira-kira ya ini gambaran aja. Tapi kalau ampli rakitan ini gawe serius, oh ya apik juga, ya kan gitu. Ya, Mas Jati, demikian penjelasannya. Pertanyaannya ngono jawab kangen ya. Kesel aku. Eren jilid. Ya, sebentar ya tak. Aku di jalan soto dulu.